Oke, kita mulai ya. Halo, halo. Ya, Bu. Oke, sudah jam 19.08 ya. Kita mulai saja untuk video conference mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melaksanakan video conference tentang materi use case diagram ya. Jadi untuk materi dari sesi 1 sampai sesi 6 sudah ada video pembelajarannya. Jadi silahkan disimak kembali untuk review menjelang UTS-nya. Nah, ini yang akan saya bahas ini terkait dengan pemodelan UML. Nah, UML ini kan suatu rancangan nih, teknik perancangan jika ingin membuat sistem. Nah, salah satunya yaitu use case diagram.
Nah, ada kata-kata diagram berarti ini kita membuat gambar ya atau diagram yang berupa alur. Nah, di sini kita lihat definisi use case diagram. Nah, use case diagram ini menggambarkan fungsionalitas, nah fungsinya yang diharapkan dari sebuah sistem. Nah, di sini yang ditekankan itu apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Jadi fokus ke apa yang akan dibuat oleh sistem. Lalu sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi. Nih, interaksinya antara apa? Ada aktor terhadap sistem. Nah, berarti kan ada ini ya, jalur komunikasi antara aktor dengan sistem itu apa yang dilakukan. Nah, lalu fungsinya untuk memudahkan komunikasi antara developer dengan end user. Nah, dengan adanya use case diagram, kita cukup melihat aja nih gambar use case-nya seperti apa. Jadi kita bisa lihat antara komunikasi dari aktor dan sistemnya bagaimana. Nah, di sini untuk menggambarkan, lalu menentukan, membangun gagasan, dan mendokumentasikan behavior dari sistem yang diharapkan. Nah, selama ini proses analisa kebutuhan dan perancangan. Untuk use case, fokus ketiga icon ini, icon aktor, ada icon use case, dan relationship. Nah, relasi ini kan berarti hubungannya ya antara aktor dengan use case, aktor dengan sistem. Nah, kita lihat dalam membuat use case, aktornya yang mana? Yang ini ya, yang icon orang nih, icon manusia ini termasuk aktor. Nah, employee juga ini termasuk aktor juga nih. Ya, jadi aktor itu bukan manusia aja, tapi bisa berupa employee ini kan apa namanya? Pegawai ya. Nah, pegawai, klien, supervisor. Ya, ini aktornya nih. Selanjutnya ada boundary. Nah, boundary-nya apa? Boundary ini adalah batasan. Nah, batasannya kita buat aja gambar kotak di sini. Jadi batasannya sampai sini aja nih. Nah, nanti rekan-rekan semua tuliskan library system. Nah, yang icon ellipse ini adalah simbol use case-nya. Nih, simbol use case. Nah, berarti kalau kita lihat nih, simbol use case ada berapa di sini? Simbol use case ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Use case apa? Use case borrow, use case order title, lalu use case find remittance. Nah, berarti apa nih kalau kita baca? Berarti klien melakukan apa ke sistemnya? Coba lihat Pinjaman, Bu. panah yang menujunya. Klien melakukan peminjaman kan ya? Nih, klien melakukan peminjaman gitu kan. Nah, peminjamannya di sini kan kita bicara sistem. Berarti kan dia ngeklik sesuatu di sistem untuk melakukan proses peminjaman sesuatu gitu. Nah, selanjutnya ini ada employee juga nih, pegawai melakukan peminjaman juga gitu. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan sistemnya. Nah, di kasusnya yang boleh melakukan peminjaman itu siapa? Nah, kalau di kasus ini berarti klien dan employee gitu. Selanjutnya klien bisa melakukan apa lagi selain borrow nih? Find remittance, Bu. Nah, ini ngapain sih bahasa Indonesianya apa artinya? Apa tuh? Bayar ya, Bu. Bayar pelunasan gitu ya.
Oke, berarti melakukan transaksi pembayaran ya. Iya, Bu. Nah, berarti yang mengakses transaksi pembayaran ini bisa employee juga, lalu ada supervisor, gitu kan. Supervisor bisa melihat bukti pembayaran, lalu employee juga bisa melihat, gitu. Nah, kalau klien kan dia dibatasi, cukup untuk meminjam lalu membayar aja, gitu. Kalau employee dia bisa apa nih terhadap sistem? Bisa meminjam, bisa order title, lalu melakukan pembayaran. Kalau supervisor, lihat aja panahnya yang menuju ke use case, order title, dan melakukan pembayaran. Berarti kita lihat nih, ini ada berapa aktor? Ada 3, Bu. Ada 3 aktor yang memiliki peran yang berbeda. Nah, supervisor dia ada 2 yang harus dilakukan ke sistem. Employee ada berapa ke sistemnya? Ada 3, Bu. Ada 3. Kalau klien ada 2. Gitu. Nah, ini contoh sederhana dari use case diagram. Nah, kita lihat dari fokus ke icon aktor. Nah, aktor ini berarti sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Nah, ini ikonnya seperti ini, lalu kita beri namanya apa? Nah, aktor ini memberikan atau menerima sesuatu dari sistem. Jadi di sini, misalnya klien nih, klien juga bisa input-output ya, menerima dan mengirimkan sesuatu, misalnya mengirimkan data, lalu menerima laporan dari data, gitu. Nah, aktor berada di luar sistem. Nah, kita lihat boundary-nya. Nah, si aktor ini ada di dalam kotak ini nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti tepat ya. Oke. Lalu, aktor bisa berupa manusia, lalu bisa berupa eksternal sistem yang lain, misalnya hardware atau software, lalu bisa juga sensor, lalu time atau waktu. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan pembantu menentukan aktor. Nah, jadi untuk rekan-rekan semua, menentukan aktor itu dilihat aja nih dari pertanyaan ini. Siapa yang menggunakan sistemnya? Misalnya, contoh kasus membuat sistem, apa ya yang gampang? Sistem, ini aja deh, sistem akademik gitu ya, si akad gitu. Nah, si akad siapa yang menggunakan sistem? Aktornya siapa kalau si akad? Mahasiswa sama dosen paling. Nah, mahasiswa, dosen, aktor kan, mahasiswa, dosen, admin, terus siapa lagi aktornya? Banyak ya. Nah, siapa yang memasang sistemnya? Yang memasang sistem siapa? Nah, ini Pihak eh, ya pihak bisa akademik bukan, Bu? bisa developernya gitu kan. Lalu siapa yang memulai sistem? Yang memelihara sistem, mematikan sistem. Nah, ini kan sudah masuk ke bagian developer ya. Sistem lain apa yang menggunakan sistem ini gitu. Oke, ini untuk pertanyaan untuk menentukan aktornya. Oke, kita ke use case. Nah, use case ini yang icon ellipse nih, seperti ini. Nah, ini fungsionalitas atau kemampuan dari sistem. Nah, use case ini isinya adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Jadi, kalau kita lihat nih di sini, kalau kita baca, klien meminjam. Nah, itu kan kata kerja. Nah, lalu apa lagi? Menggambarkan urutan interaksi atau kejadian antara satu atau lebih aktor dan sistem. Jadi, satu use case ini bisa dilakukan interaksi oleh lebih dari satu aktor. Jadi, nggak bisa nih. Jadi, ini tergantung kasusnya ya. Satu use case bisa ada 2 aktor. Misalnya gini nih. Nih, ada aktornya yang lain. Gitu.
Tuh ya, bisa satu atau lebih. Atau ada yang satu use case, satu aktor. Gini. Nah, gitu. Nah, kita ke pertanyaan pembantu menentukan use case-nya. Fungsi apa yang diinginkan aktor dari sistem? Misalnya balik lagi ke aktor mahasiswa ke sistem. Nah, mahasiswa ke si akad bisa melakukan akses apa? Misalnya melihat informasi jadwal perkuliahan. Berarti apa? Berarti ini mahasiswa, gitu ya, mahasiswa. Lalu use case-nya apa? Melihat informasi jadwal mahasiswa. Jadwal aja, jadwal perkuliahan. Gitu ya, view informasi. Gitu. Nah, berarti ini jangan lupa kita berikan di sini. Ya, garis relasinya. Selanjutnya, apakah sistem menyimpan informasi? Ya pasti kan, berarti kan kalau kita ingin input data nih ke sistem gitu kan. Nah, di sistem tersebut kan ada icon menyimpan kan, menyimpan ke database. Berarti kan ini benar ya. Sistem menyimpan informasi, aktor apa yang akan membuat, membaca, mengubah, dan menghapus informasi tersebut. Ini siapa nih? Yang dapat role ini, delete, update, hapus, membaca nih. Ini siapa nih? Biasanya siapa sih yang bisa mengelola data? Siapa? Misalnya ada data mahasiswa nih mau saya hapus, terus misalnya ada data yang salah mau diubah. Siapa yang bisa mengatur role ini? Administrator. Admin, Bu. Admin. Nah, jadi harus ditentukan dulu nih, admin itu berarti kan dia ada kuasa untuk membaca, mengubah, dan menghapus. Lalu, apakah sistem perlu untuk memberitahukan aktor tentang perubahan kondisi internal? Perlu nggak aktor menerima informasi? Perlu, Bu. Nah, berarti kan sistem mengeluarkan output kan? Ya nggak? Dari sistem mengeluarkan output ke user. Berarti kan gini, outputnya apa? Jadi kan dia menerima informasi ke user. Selanjutnya, apakah ada kejadian eksternal yang perlu diketahui sistem? Aktor apa yang memberitahukan sistem tentang kejadian tersebut? Contohnya gimana nih? Kejadian eksternal. Gimana tuh maksudnya? Mungkin identitas aktor kali Bu ya? Oke, terus apa lagi? Kejadian eksternal, berarti kan ada di luar kendali dari sistem nih. Sistem harus tahu nggak? Misalnya ada user lain yang tidak dapat izin untuk mengakses sistem tersebut, gitu kan? Nah, berarti kan harus ada apa nih, warning, kan, pemberitahuan tentang kejadian tersebut, gitu ya. Ini untuk menentukan use case-nya apa aja. Misalnya use case-nya apa nih jadinya yang di sini untuk ini. Validasi boleh nggak? Validasi data. Itu kan untuk mengecek apakah data user eksternal ini apakah benar sudah ada di sistem tersebut. Gitu kan? Nah, ini boleh disesuaikan nama use case-nya. Nah, ini adalah contoh penggambaran use case diagram. Oke, ini ada berapa aktor?
Ada 2, Bu. Dua, Bu. Ada 2 aktor, aktor student, lalu aktor fakultas. Fakultas bisa dijadikan aktor nggak? Boleh nggak sih fakultas, misalnya prodi nih, prodi informatika dijadikan aktor, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh, Boleh. kan bisa melakukan interaksi ke sistem kan. Nah, kita baca nih dari aktor student, dia bisa melakukan apa ke sistem? Pendak. Registrasi sama output generatif. Oke, berarti misalnya apa nih? Pelajar ya atau mahasiswa melakukan form pendaftaran gitu kan. Selanjutnya, Melihat hasil pendaftarannya, Bu. Datanya, biodatanya. nah, betul. Selanjutnya, mahasiswa bisa melihat hasil dari olah data atau yang sudah diregistrasi tadi dari fakultas gitu. Nah, fakultas bisa melakukan apa ke sistem? Update nilai gitu kan? Update nilai lalu ini apa nih? Fakultas bisa membuat Validasi, Bu. apa? Melihat menampilkan hasil dari registrasi mahasiswa tersebut. Gitu. Nah, kita lihat ada relationship. Nah, ini ada relasi. Ini kan yang panah-panah ini namanya relasi ini. Maaf, Bu. Nah, ini ya. Izin tanya. Oke. Kenapa? Coba, Bu, balik ke gambar use case itu registrasi, Bu, kok tidak panahnya kok tidak bisa ya, Bu, ya, fakultas apa, Bu? Hasil dari registrasi mahasiswa itu pihak fakultas nggak bisa melihat, Bu, ya? Fakultas tidak bisa melihat apa? Itu kan mahasiswa itu registrasi, Bu, ya, di Mm-mm. atas. Kemudian kan hasil registrasi itu kan sepertinya seharusnya ada panah ke bawah lagi, Bu, kan, untuk updating grades ya, apa tuh ya, Bu, ya? Boleh nggak saya tarik ke sini nih? Nah, boleh nggak? Boleh juga, Bu. Boleh ya. Boleh. Jadi jangan terputus seperti ini. Student melakukan registrasi tapi nggak ada proses lain dari fakultas, tapi harus Yang itu, Bu. ditinjau ulang Diketahui. atau melihat hasil registrasinya, lalu bisa menampilkan hasil registrasi tersebut gitu. Jadi Iya. ini harusnya tambahin panah ke sini. Itu kan fakultas ini kan dia bisa mengakses data dari mahasiswa itu. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Oke, terima kasih ya sudah menanyakan seperti itu, betul. Sama-sama, Bu. Oke, sekarang ada relationship generalisasi nih. Nah, generalisasi ini use case yang merupakan spesial dari use case lain atau turunan. Nah, ini simbolnya itu garis tegas plus segi 3. Nah, selanjutnya ada include. Nah, include ini UML versi kurang dari 1.3. Nah, untuk menggunakan include, garisnya putus-putus. Nah, ini use case yang digunakan secara penuh oleh satu atau lebih use case lain. Berarti kan ada relasi antara 2 use case tersebut. Selanjutnya ada extend. Ini use case-nya digunakan secara opsional berdasarkan suatu kondisi tertentu. Ini garisnya putus-putus. Oke, kita lihat di sini. Kita ke generalisasi ya, ada child mewarisi fungsionalitas dari parent-nya. Child itu yang mana sih? Child itu Yang kan non anak ya. Anak itu kan yang iya, Bu. bawah atau yang atas?
Yang bawah, Bu. Ini Oh, kan, Bu. ya. Nih, kalau parent itu yang atas. Berarti kita baca nih. Berarti yang diwarisi itu apa? Fungsionalitasnya. Ya. Child menambahkan suatu fungsionalitas baru. Kita lihat di sini ada use case. Nah, use case-nya apa nih? Baca nih, registrasi sebagai parent-nya, lalu child-nya ada apa? Child dari registrasi apa? Non-graduate registration sama graduate registration. Nah, artinya apa nih kalau kita artikan? Jadi ini secara fungsionalitas ini sama, gitu kan? Fungsionalitasnya sama, tapi dibagi menjadi dua, ada non-graduate dan graduate. Tapi secara fungsi itu sama. Gitu ya. Nah, kita lihat ada include. Nah, include itu kan secara eksplisit use case A menggunakan use case B. Nah, ini ya, include. Use case B tidak pernah berdiri sendiri, tapi selalu merupakan bagian dari use case lain. Nah, ini berarti kan saling ada fungsionalitas penuh. Ada apa nih? Bergantung ya, use case B itu nggak bisa nih berdiri sendiri, tapi harus ada include di sini. Nah, contohnya seperti ini. Include juga bermanfaat untuk reuse use case. Nah, use case-nya digunakan lebih dari satu use case. Coba dibaca nih. Yang use case update IPK boleh berdiri sendiri nggak? Boleh, Bu. Kalau update IPK saya putus nih, boleh nggak? Boleh, Bu. Apa pemicunya? Update Karena dia, IPK. Update IPK. Dia kan berelasi langsung dengan data mahasiswa kan? iya betul. Nah, kalau update IPK doang nih boleh nggak? Saya putus nih. IPK Nggak aja bisa, Bu. berarti di tabel ini cuman ada kolom IPK doang nih. IPK aja nih di tabel satu row doang. Boleh nggak gini? Coba secara logika boleh nggak? Saya putusin nih. IPK-nya 1 nih. Boleh nggak sih? Harusnya sih boleh, Bu. Boleh. Berarti saya boleh dong di sistem di si akad gitu ya, update IPK gitu tanpa ada data mahasiswa tersebut. Nggak bisa, Bu. Ya, Bu. Ayo, Saya bisa apa enggak nih? Pak tergantung Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Nggak. Bu. Boleh nggak saya ujung-ujung update IPK nih? Nggak boleh, Tapi Bu. data mahasiswanya saya abaikan, saya putus relasinya, boleh nggak? Nggak, Bu. Enggak kan? Nggak boleh. Makanya kita harus ada verifikasi student ID. Dari ID student ini kan dari NIM nih. Ya nggak? Nah, NIM rekan-rekan semua kan rekan-rekan semua ada KTM kan? Ada KTM nggak sih? Ada, Bu. Kartu tanda mahasiswa? Ada. Ada. Nah, itu berisi data apa? Data nama, NIM, sama program studi, alamat biasanya, Bu. Nah, jadi cukup ada verifikasi dari student ID. Itu sudah mencangkup dari informasi data mahasiswa tersebut. Gitu. Makanya ini include data, include student ID. Kita verifikasi dulu. Nah, selanjutnya ada sistem catat bayar SPP. Boleh nggak saya putus nih catat bayar SPP jadi satu sistem tersendiri gitu kan? Nggak boleh, Bu. Bisa nggak saya tiba-tiba nyatet SPP, boleh nggak? Nggak Data boleh, Bu. siapa yang akan dicatat gitu kan?
Iya nggak sih? Benar, Bu. Nah, berarti kita harus include verifikasi student ID. Kita cek dulu nih data mahasiswanya yang mana untuk melakukan pencatatan pembayaran SPP itu. Oke, sampai sini paham tidak tentang include? Paham, Bu. Paham ya? Oke, selanjutnya ada extend. Nah, extend ini use case A bisa secara implisit menggunakan use case B. Nah, use case A bisa stand alone atau harus bersama dengan use case B. Ini tergantung kondisi tertentu. Jadi, kalau extend ini boleh sendiri, boleh ada penyambung use case yang lain. Gitu. Kalau yang ini kan dia harus ada kan, kalau ini pilihan. Gitu bedanya. Nah, kita lihat nih extend. Coba baca apa tuh? Berarti ini contoh apa nih? Mau mesen apa sih? Melakukan pemesanan apa ya? Ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Ini mau Tiket apa nih? transportasi. Transportasi online boleh. Betul ya? Nah, berarti kan ada use case bernama ride gitu kan? Nah, extension point-nya cek tiket kelas. Nah, cek tiket kelasnya berarti kita extend tiketnya berdasarkan apa? Berarti kelas bisnis dan kelas ekonomi. Berarti ada fungsi cek tiket kelas di sini. Oke, selanjutnya ada ini lagi nih. Coba ini contohnya gimana nih? Ada produk ini sebagai hadiah. Berarti gimana nih? Kalau ingin mendapatkan diskon gitu ya, setelah kita check out gitu kan, nanti ada hadiah produknya gitu. Ini boleh dijadikan sebagai extend. Kalau ininya saya hapus, boleh nggak si gift ini saya hapus gitu? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya. Kenapa tuh? Karena kan ini Karena dia, bisa berdiri sendiri ya nggak sih? iya, Bu, bisa check out. Oke, berarti udah mulai paham ya? Oke, bagus. Oke, sekarang ke generalisasi aktor. Nah, kita yang aktor. Oke, ini ada aktor yang parent-nya mana, yang child-nya mana nih? Mana? Yang parent-nya yang mana? Parent-nya student, Bu. Parent ini yang student. Nah, ini parent. Child-nya yang mana? Yang ini. Nah, berarti gimana kalau kita baca nih? Kalau generalisasi tadi apa? Yang diwariskan. Yang diwariskan itu apa? Generalisasi ini tadi apa? Fungsinya, fungsionalitasnya. Nah, berarti kan kalau contoh ini, student ini dibagi menjadi dua. Ada graduate student dan non-graduate. Ini tergantung contoh kasusnya. Nah, yang diwarisi ini adalah fungsionalitas dari student itu sendiri. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat dari use case ke aktor. Aktor ke use case ya. Aktor dan use case itu terhubung dengan relasi asosiasi. Nah, yang berarti bisa saling bertukar pesan. Kayak gambar kotak ini termasuk boundary, ini boundary atau batasan sistem.
Terdapat primary actor dan secondary actor. Ini tergantung dengan contoh kasus. Jadi seperti ini ya. Aktor yang di secondary ini yang ini ya. Ini aktor yang primary. Jadi bisa melakukan 2 use case. Kalau yang aktor yang pertama bisa melakukan 1 use case. Oke, contoh use case diagram. Oke, baca nih, siapa yang mau baca? Ayo baca tuh. Berikut ini, silakan. Ada yang mau baca, silakan. Biar gak ngantuk. Silakan. Ya, Bu. Izin, Bu, ya. Ya. Contoh use case diagram berikut ini akan diberikan contoh use case diagram langkah per langkah, mulai dari skenario hingga dokumentasi. Oke. Sumber pemodelan sistem perangkat lunak Budi Susanto. Oke. Nah, kita lihat ada capture user requirement. Artinya apa? Analisa kebutuhan usernya. Kita analisa dulu nih, usernya ingin melakukan apa, kita analisa dulu, gitu kan. Nah, kita contoh, misalnya ada weblog content management, manajemen sistem akan membolehkan admin, berarti ada kata-kata admin, untuk membuat blog account baru. Nah, rincian data personal blogger baru diverifikasi menggunakan database penulis. Oke, berarti ada kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa di sini? Membuat blog account baru bukan? Oke, ini kata kerja kan? Iya, membuat. Oke, terus kira-kira nih, aktor lain siapa ya? Admin kan udah dapet nih. Aktor yang lain siapa nih? Penulis, Bu. Oke, ini kita tandain dulu penulis. Nah, selanjutnya di fitur blognya, gitu kan, nanti awalnya digunakan oleh pembuat suatu web untuk menuliskan segala sesuatunya, gitu ya. Nah, blogger mengirimkan entry baru ke sistem. Mengirimkan, nah ini kita tandai dulu. Blogger mengirimkan entry baru ke sistem. Berarti ada blogger ya, aktor lagi. Blogger, lalu ada admin mengalokasikan akun blognya, dan sistem pada umumnya menyediakan ciri lain seperti ini. Oke. Kebayang nggak? Maaf, Bu. Oke, kenapa? Blogger itu sama penulis beda ya, Bu? Oh iya, berarti bisa aja nih penulis ini menjadi blogger ya. Berarti aktornya nanti beda atau sama, Bu? Aktornya bisa sama nih. Coba ya kita lihat. Nah, admin, nah ini kan ada use case ya. Satu use case yang dilakukan oleh 2 aktor, aktor admin dan author database. Berarti ini ngapain nih author database? Menuliskan data-data dari penulis blog ini kan? Ya nggak? Ya nggak sih? Ini kan author itu kan penulis bukan sih? Bentar. Database penulis nih, database penulis bahasa Inggrisnya apa? Oh, ya, Bu. Boleh ya, boleh ya. Nih, ganti aja ini nih. Ya kan? Lalu ada admin. Admin ada nggak? Administrator nih ada ya. Membuat blog Bu. account baru. Berarti kalau satu kalimat ini nih, satu kalimat ini nih yang saya warnain ungu. Aduh, miring lagi. Nih, yang saya warnain ungu, saya gambar ke dalam bentuk use case. Admin, garis, lalu use case, blog
buat blog account baru. Gitu. Ya, tuh yang saya tanda ini yang warna ungu, administrator untuk membuat blog account baru. Ya udah, admin, lalu kasih garis, lalu buat simbol use case. Yang dimana penulis database ini bisa mengakses juga, bisa melihat hasil dari admin ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini. Coba baca. Ada yang bisa baca nggak? Dari gambar use case ini. Nih, ini kan pertama gini. Lalu yang kedua gini. Ada penambahan satu use case baru. Coba baca. Ada yang bisa baca? Ayo, ada yang mau baca nggak nih? Oh, Ayo, jangan bisa takut saya, Bu? salah. Oke, silahkan. Ini yang kan admin membuat blog data account baru. Terus yang apa autornya itu nanti akan membuat personal wiki buat penulisnya, Bu. Begitu bukan, Bu? Betul. Betul? Jadi, Ya, Bu. antara dua aktor admin dengan author database ini bisa mengakses dua use case, yaitu buat blog account baru dan buat personal wiki. Udah, gitu. Nah, sekarang include ini sama ya, seperti tadi. Nah, include-nya berarti apa? Ada sedikit kesamaan dalam main flow antara dua use case, yaitu memasukkan penulis detail dan verifikasi database. Oke, berarti detail penulis dan verifikasi. Nah, kita dapat menambahkan use case baru yang dapat digunakan oleh kedua use case lain. Nah, nanti nih, include ini akan mendeklarasikan use case penunjuk memakai secara penuh semua langkah dalam use case yang dimasukkan. Berarti yang tadi nih, satu use case ini ada fungsi yang secara penuh. Jadi harus ada nih secara fungsionalitasnya. Nah, lihat nih. Contoh. Include apa nih? Awalnya kan gini. Ya. Tapi kita harus ada informasi baru nih. Kita tambahkan include, use case-nya yaitu cek identitas. Berarti siapa yang mengecek identitasnya? Author, Bu. Author database. Kita cek dulu identitasnya. Nah, nanti cek identitas ini dari akun baru, lalu dari blog account baru, lalu personal wiki. Jadi ada dua yang akan dicek identitasnya. Gitu ya. Nah, sekarang inheritance. Ini turunan dari use case. Nah, ini untuk yang bertipe khusus dari use case lainnya. Ya, ini untuk memperlihatkan aja gitu.
Nah, kalau dari kasus yang ini tadi, bagaimana jika CMS yang mendukung beberapa tipe block account? Berarti ada tipe block account-nya. Nah, ini kan awalnya satu aja nih. Tapi kita ada turunan inheritance, pewarisan. Ya, ada beberapa tipe. Nah, berarti gimana? Ya udah, inheritance tadi simbolnya apa? Ada segitiga kan yang menuju ke yang Parent. mana parent, mana child-nya. Ini parent, ini child. Ya udah, tinggal aja disesuaikan dengan kasus, buat regular account baru, lalu ada tipe lagi buat editorial account baru. Gitu aja. Gampang ya? Halo, gampang gak nih? Insya Allah, Bu. Gampang ya? Nah, extend ini pemakaiannya sama seperti include, hanya saja extend bersifat opsional dan tergantung keputusan runtime saat penerapan sistem. Oke, ini apa nih? The aplikasi reject, lalu untuk record part. Oh, ya berarti ini kan yang di extend ini kan keputusannya apa dari sistemnya? Ya, ini kan keputusan nih, aksi nih. Aksinya apa? Ya udah, ini misalnya ada informasi aplikasi reject kalau kita record part of author history gitu. Lalu ada extension, extendnya berarti ada 3. Apa nih? Penulis tidak membuat blog baru gitu. Lalu apa lagi nih extendnya? Akun baru, blog account, aplikasi blog account ini ditolak. Gitu ya, ini opsional tergantung keputusannya saat runtime. Ya, ini berarti tergantung kondisi juga kenapa ada output seperti ini. Oke. Nah, berarti ini misalnya yang extend simpan kegagalan aplikasi. Berarti apa nih? Nah, yang ini kan yang step 4.1 sampai 3 ini kan dia kegagalan aplikasi ya nggak? Kegagalan aplikasi, nah ya udah kita buatkan jadi satu use case. Extend ke use case buat personal wiki, lalu extend juga ke buat blog account baru. Gitu ya. Jelas? Nah, selesai. Ada yang mau ditanyakan terkait use case? Silakan. Jadi nanti kalau rekan-rekan semua membuat laporan kerja praktek atau tugas akhir, membuat perancangan sistem, nah itu jangan lupa membuat use case dulu. Tentukan dulu aktor-aktornya, lalu aksinya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada kayaknya, Bu. Izin, Bu, mungkin terkait UTS boleh ada pembahasannya dulu atau apa gitu, Bu. Oke, sebentar ya.
Oke. Kita ke soal UTS. Nah, ini tolong disimak baik-baik. Jadi UTS itu akan diselenggarakan di minggu depan. Sesi 8 ya, dari hari Senin tanggal 20 Mei sampai 2 Juni jam 23.59. Nah, sifat ujiannya project based learning. Nah, jadi dari sekarang rekan-rekan semua silahkan boleh mengerjakan secara individu atau kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang. Nah, dilarang keras, copy paste atau plagiat. Kalau plagiat berarti nilai 0. Perhatikan waktu yang telah disetting mengerjakan UTS. Jika lewat batas waktu, maka jawaban tidak akan diterima. Nah, jangan lupa saat upload. Oh, ini nggak usah. Jangan lupa saat upload jawaban di LMS, perhatikan nama filenya, yaitu UTS_RPL_NIM kalian, lalu namanya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, contoh soal ujiannya. Lakukan analisa. Ya, jadi bukan membuat diagram, tapi analisa aja nih. Membaca, lalu analis. Ya, jadi kan level S1 ini kan harus lebih ditekankan di analisa ya. Lakukan analisa dan pelajari studi kasus di lampiran file studi kasus. Nah, ini filenya seperti ini. Oke, filenya ini. Ada berapa lembar nih? File studi kasus. Ada 7 lembar. Nah, ini dibaca aja. Dibaca, jadi ada beberapa gambar diagram. Ada spesifikasi prosesnya. Oke, sampai sini aja nih. Nih. Jadi materinya terkait dengan diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1. Nah, ini ada di materi sesi berapa ya, DFD? Materi sesi berapa DFD? Sesi 6, Bu. Sesi 6 ya. Nah, sesi 6, nah itu sudah ada 6 ini ya. Nah, sudah ada video rekaman, ada video pembelajarannya, itu lengkap ya, silahkan disimak. Jadi nanti, ya udah rekan-rekan semua dibuatkan analisa. Ini kan soal nih, soal udah ada jawabannya, tapi hanya membaca aja nih. Kita jelasin aja. Misalnya ada entitas, judulnya apa nih, tentang apa? Nih, sistem peminjaman buku di suatu perusahaan. Nah, jadi rekan-rekan semua dibaca aja, dipresentasikan, lakukan analisa, dijelaskan ada berapa entitas. Oh, ada 3 entitas, ada anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan, gitu. Nah, lalu apa aja data yang diperlukan? Ini. Sistemnya apa? Sistem peminjaman buku. Nah, dari anggota ini bisa melakukan apa ke sistem? Ya udah baca dari panah ke sini. Anggota bisa melihat info status buku. Anggota bisa melihat kode buku pinjaman. Gitu. Lalu dari anggota nih, fokus ke anggota bisa ngapain? Panah yang ke dirinya sendiri apa? Nih, sistem peminjaman buku ke anggota dia bisa ngapain? Ayo. Nih, baca nih dari Menunjuk sistem jenis ke buku. anggota. Nah, Pendapatan. anggota menerima, gitu kan? Ini kan panahnya ke dia kan? Anggota menerima bukti pinjaman dari sistem. Udah, sekarang baca lagi dari
kartu anggota nih, coba baca dari anggota. Gimana tuh? Ayo, Kartu anggota dari sistem peminjaman buku. anggota menerima kartu anggota dari sistem peminjaman buku. Triknya lihat dari panahnya. Kalau panahnya ke anggotanya berarti menerima, gitu kan? Kalau ke sistem berarti dia menginputkan sesuatu ke sistem. Sistem itu kan dia menyimpan data kan? Gitu ya. Tuh udah saya kasih tahu nih dari anggota ke sistem. Nah, nanti dipelajari lagi. Ini kan baca aja panah-panahnya tuh apa. Gitu ya. Gampang ini. Tuh. Baca aja panahnya. Gitu. Nah, setelah dianalisa, gitu ya, setelah dianalisa, nanti buatlah video presentasi tentang jawaban nomor 1. Nah, saat presentasi dijelaskan semua isi yang ada di file studi kasus tersebut. Nah, durasi video presentasi bebas, sesuai dengan kebutuhan. Nah, saat presentasi, wajah yang berbicara harus on cam. Oke. Jika dikerjakan berkelompok, gitu ya, masing-masing anggota kelompok wajib melakukan presentasi. Misalnya dibagi-bagi nih, kamu bagian yang halaman ini ya, aku yang bagian 2, gitu. Nah, jika tidak tampil dalam video tersebut, maka tidak akan mendapatkan nilai. Nah, hasil video di-upload di YouTube, lalu linknya dilampirkan di lembar jawaban. Nah, poinnya 100%. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait UTS? Gampang ya? Jadi, boleh individu, boleh kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang. Tapi tidak ada perbedaan ya Bu tentang nilai kalau kelompok ataupun individu. Tidak dilihat dari kebenaran apa? Dilihat dari ketepatan jawabannya aja. Siap. Siapa nih yang siap? Bener ya? Oke, Baik Bu, kalau siap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk video conference kali ini. Semoga dimudahkan dalam pengerjaan UTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.